Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Alamul Hidayat dari kelas S3G. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi mengenai peternakan ayam petelur milik Haji Nuril Anwar untuk memenuhi tugas mata kuliah pemberdayaan ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Neni Ayu Nurmanita, SOS MPA. Sebelum memasuki tahap analisis, alangkah baiknya kita memahami dulu mengenai apa yang dimaksud dengan pemberdayaan. Pengertian pemberdayaan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata power. Pemberdayaan ialah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya, untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan-gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kemandirian. Kemandirian dalam masyarakat adalah suatu kondisi yang ditandai kemampuan untuk berpikir, memutuskan suatu hal yang dipandang tepat demi pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan atau daya yang dimiliki. Pada intinya, kemandirian dalam hal berpikir, bertindak, dan pengendalian diri. Adapun fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat adalah 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 2. Menanamkan dan menumpuk rasa persatuan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa. 4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. 5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa partisipasi swadaya serta gotong royong masyarakat. 6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yaitu agen membaharu. Usaha-usaha pembangunan suatu masyarakat selalu ditandai oleh adanya sejumlah orang-orang yang mempelopori, menggerakkan, dan menyebarluaskan proses tersebut. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai agen pembaharu. Nama yang diberikan sesuai dengan misi yang ingin dibawa, yakni membuat suatu perubahan yang berarti bagi sekelompok orang. Menurut Sukanto, pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agen of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Tugas utama agen pembaharu adalah melancarkan jalannya arus inovasi dari pengusaha pembaharu ke klien. Fungsi utama agen pembaharu adalah sebagai penghubung antara pengusaha pembaharu dengan klien dengan tujuan agar inovasi dapat diterima atau diterapkan oleh klien sesuai dengan tidaknya inovasi tergantung dari proses komunikasi yang dilakukan oleh agen pembaharu dengan klien. Selanjutnya yaitu analisa observasi. Profil usaha. Haji Nuril merupakan salah satu peternak ayam yang berada di desa Bendilbungu, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Usaha peternakan yang dimiliki oleh beliau sudah ada sejak tahun 2000. Beliau memulai bisnis peternakan ayam petelur karena saat itu telur memiliki nilai jual yang sangat menguntungkan. Sebelum memulai bisnis tersebut, beliau melakukan riset mengenai bagaimana cara beternak ayam petelur yang baik dan benar seperti apa kepada peternak ayam lainnya. Berbekal ilmu yang didapat dari para peternak lainnya, beliau memulai bisnis peternakan ayam petelur tersebut. Beliau memulai bisnis tersebut dengan memilih anakan ayam petelur atau yang biasa disebut sebagai dengan DOC, DO Chicken, sejumlah 600 ekor. Dari 600 ekor bibit tersebut, tidak semuanya bisa menjadi ayam petelur yang produktif. Hingga sampai sekarang, jumlah ayam petelur yang dimiliki oleh beliau berjumlah kurang lebih sebanyak 6.000 ekor dan jumlah telur yang dihasilkan kurang lebih sebanyak 300 kg per harinya. Dengan jumlah ayam sebanyak itu, bukan berarti dalam menjalankan bisnisnya tersebut tidak mengalami kendala. Banyak sekali kendala yang dialami oleh beliau, mulai dari ayam yang susah sekali didapat dan harus memesan jauh-jauh hari agar mendapatkan bibit yang unggul. Selain itu, juga pakan dan vitamin yang juga susah didapat.
dan harganya sangat mahal, hingga kematian ayam-ayam yang diakibatkan beberapa faktor. Salah satunya yaitu cuaca yang ekstrim sehingga suhu dan kelembapan berubah-ubah. Analisa usaha. Jika diidentifikasi pemberdayaan usaha atau bisnis ini berdasarkan pendekatan KAP, yaitu tahap efektif, kognitif, psikomotorik, dan konatif sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap efektif. Pada tahapan ini, dalam fase di mana merasa membutuhkan kemandirian. Hal tersebut terbukti dengan Pak Haji Nuril Anwar yang berinisiatif untuk membuka usaha peternakan ayam petelur. Dengan usaha tersebut dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Kemudian yang kedua yaitu tahap kognitif. Pada tahapan ini sudah berada dalam fase di mana sudah menguasai pengetahuan dasar. Hal tersebut terbukti dengan Haji Nuril yang belajar ke peternak ayam lainnya mengenai tahapan-tahapan dalam membangun bisnis peternakan ayam petelur, mulai dari pemilihan bibit ayam, perlengkapan kandang, hingga cara panen dan pemasaran. Tahap psikomotorik. Pada tahapan ini sudah berada dalam fase di mana menguasai keterampilan dasar. Hal tersebut dibuktikan dengan Pak Haji Nuril Anwar yang sudah mengetahui bagaimana cara berternak ayam petelur yang baik dan benar. Dengan keterampilan tersebut, beliau bisa mendirikan dan mengembangkan bisnisnya sehingga sejauh itu. Tahap konatif. Pada tahapan ini sudah berada dalam fase di mana bersedia terlibat dalam pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan beliau yang merekrut para pemuda desa untuk bekerja dengannya. Siapa tahu dengan ilmu yang didapat ketika bekerja dengan beliau, para pemuda tersebut dapat mendirikan peternakan ayam sendiri sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Usaha peternakan ayam petelur milik Haji Nuril Anwar sangatlah luar biasa. Dengan hasil panen yang sangat banyak, saya sebagai agen baru menerapkan beberapa inovasi yang dapat meningkatkan penjualan. Yang pertama yaitu melalui penjualan online. Karena beliau belum mengerti banyak mengenai penjualan online, jadi saya membantu membuatkan toko online dan memberikan pelatihan atau pengarahan terhadap karyawan mengenai sistem penjualan online. Lalu yang kedua yaitu membuat usaha pembuatan roti. Seperti yang kita tahu, telur merupakan salah satu bahan baku pembuatan roti. Nantinya kita bisa memberikan pengarahan atau pelatihan kepada ibu-ibu PKK Desa Mendilungo untuk membuat usaha roti yang telurnya nanti dipasok oleh peternakan ayam petelur milik Haji Nuril Anwar. Dan untuk penjualan bisa juga melalui toko online yang sudah kita buatkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemberdayaan ialah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisi dalam rangka untuk membangun masyarakat yang madani. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.